Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu operator Sekatoplan yang kami hormati, kami akan mendemokan kepada Bapak Ibu operator bagaimana cara memverifikasi usulan hibah pada aplikasi Sekatoplan. Nah, untuk demo kita, kita akan coba pakai menggunakan NIP ini. Kita masukkan username-nya NIP. Ini NIP salon 2 ya Bapak Ibu. Kita akan coba membuat akun terlebih dahulu untuk verifikator. Oke, kita masukkan password. Kemudian ambil manajemen user. Kemudian ambil manajemen user lagi, kemudian ambil user operator. Kemudian buatkan user Bapak Ibu. Di sini kami contohkan nama usernya Khairul Zaman. Username-nya misalkan ini NIP ya Bapak Ibu ya. Karena kami nggak punya NIP, kami buat aja seperti ini. Kemudian default passwordnya adalah ini, Sumber Prof. Kemudian kami masukkan email. Kemudian kita setting ini grupnya grup operator OPD. Kemudian aplikasinya kita ambil e-planning, e-database, e-money, hibah. Kemudian verifikator hibah. Kemudian atau BKK ya, BKK juga bisa. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah berhasil membuat satu user menggunakan akun eselon 2 atau kepala SKPD. Nah, kami akan coba mendemokan kepada Bapak Ibu menggunakan akun ini untuk memverifikasi usulan hibah. Oke, kita logout dulu. Kita masukkan NIP ya, username-nya. Kalau saya ini ya, saya buat. Kemudian passwordnya Sumber Prof tadi ya. Sumber Prof. Oke, klik login. Kemudian klik perencanaan. Kemudian ambil hibah, masukkan hibah. Kemudian di sini Bapak Ibu dari SKPD ada informasi bahwasanya usulan hibah masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Amam Muhammad Bukit Tinggi tahun 2002, murni 2023 masuk ada 1, validasi masih 0, belum validasi ada 1. Perubahan ini yang masuk kosong, validasi juga kosong, belum validasi juga kosong. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan informasi ini, kemudian klik tombol perencanaan hibah verifikasi untuk memverifikasi usul hibah dari pengusul. Klik tombol perencanaan hibah verifikasi. Kemudian di sini ada SKPD verifikator, tahun usulannya tahun berapa. Di sini ada 2 yang kita aktifkan. Murni 2023 ada 1 usulan yang perlu diverifikasi, yang perubahan 0. Nah, misalkan kita ambil murni 2023, validasi hibah. Setelah kita klik tombol validasi hibah, maka Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan berikut ini, yaitunya usulan-usulan yang masuk, usulan-usulan hibah yang masuk kepada SKPD Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah berikutnya yang kita lakukan untuk memvalidasi satu usulan misalkan. Nah, misalkan ada satu usulan yang masuk ke SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Amam Muhammad Bukit Tinggi. Jumlah usul yang masuk itu adalah 1, validasi ada 0, belum validasi ada 1. Kita dapat informasi di sini tahun usulan murni 2023, calon penerima hibahnya adalah KNPI contoh, kode usulannya ini, kemudian alamat calon penerima hibahnya, usulannya apa, kemudian jumlah usulannya berapa,
Tanggal diteruskan kepada SKPD adalah ini. Kemudian rekomendasi dari SKPD belum tervalidasi, status usulan belum tervalidasi. Oke, langkah pertama kita klik verifikasi. Kemudian kita akan diinfokan usulan secara umum. Di sini kategori penerima hibahnya apa, kemudian nama instansi atau lembaga organisasi penerima hibahnya. Contohnya di sini KNPI contoh, kode usulannya ini. Kode usulan ini masing-masing usulan akan berbeda Bapak Ibu. Jadi bisa nanti dicek ketika si pengusul mengusulkan usulan, itu kita bisa ngecek kode usulannya. Kemudian nomor surat usul hibahnya ini, tanggal surat usul hibahnya 16 Maret 2022, nama usulan hibahnya misalkan Rehab Gedung Instansi ABCD, anggaran usul hibahnya misalkan 20 juta, SKPD akan memprosesnya adalah ini, kemudian ini WA atau WA pengusul yang bisa dihubungi. Oke. Kemudian kita klik lanjut tahap verifikasi administrasi. Kemudian di sini Bapak Ibu memvalidasi semua dokumen ya. Di sini sesuai dengan persyaratannya. Untuk kategori usulan badan dan lembaga berbadan hukum Indonesia di luar koperasi dan masjid itu ada 6 persyaratan dokumen yang harus dicek. Ini tergantung dengan pengusulnya ya, badan lembaga yang mengusulkannya. Jadi kalau badan lembaga pengusulnya di luar masjid dan koperasi, maka itu cukup 6 saja persyaratannya. Tapi kalau di luar ini bisa saja persyaratannya banyak. Contohnya di panti itu ada 16 persyaratan yang harus dicek dokumennya secara administrasi. Oke Bapak Ibu, kami coba download dulu. Bapak Ibu download dulu dokumennya. Misalkan ini adalah dokumen yang pertama ya. Kita anggap ini dokumen pertama, dicek dulu. Setelah Bapak Ibu cek, kemudian beri di sini apakah dokumen itu sesuai. Yang dokumen ini kita anggap ini sesuai. Kemudian simpan. Nah, sudah berhasil kita memvalidasi satu dokumen. Kemudian dokumen kedua, soft copy proposal memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Oke, kita klik. Misalkan ini adalah RAB-nya. Oke, kita beri jawaban ini sesuai. Oke, kemudian misalkan ini lagi kita cek soft copy surat keterangan terdaftar yang terbit oleh Menteri Dalam Negeri. Misalkan kita cek dokumennya. Kita anggap ini dokumennya sesuai. Ini dianggap sesuai. Kemudian simpan. Kemudian kita cek lagi surat keterangan kepengurusan yang masih berlaku. Cek, misalkan ini surat keterangan kepengurusan masih berlaku. Nah, kita anggap ini sesuai. Simpan. Kemudian kita cek lagi dokumen yang kelima. Surat keterangan domisili dari lurah, kepala desa, atau wali nagari. Diklik download, kita cek ininya. Misalkan ini sesuai juga. Sesuai. Simpan validasi. Kemudian kartu tanda penduduk dari pimpinan badan atau lembaga. Kita cek ini misalkan KTP-nya. KTP-nya sesuai. Ini sesuai. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita validasi secara administrasi semua dokumen, persyaratan, nah kemudian di sini berdasarkan verifikasi administrasi apakah calon penerima hibah layak menerima hibah, kita anggap ini ya layak, teruskan. Oke, kemudian setelah kita memverifikasi tahap 2, yaitu verifikasi secara administrasi, kemudian kita juga diminta mengisi verifikasi secara faktual. Oke, kita juga sama, download dulu, dicek, kemudian kita beri jawaban sesuai dengan dokumennya. Ini kita anggap sesuai, ini sudah kita anggap sesuai, secara faktualnya sudah sesuai.
Kemudian ini secara faktual juga sesuai. Kemudian yang nomor 4 juga seperti itu, sesuai. Nah, begitu seterusnya, Bapak Ibu dicek secara faktual dokumennya, dan ini sesuai, simpan. Nah, kemudian di terakhir, berdasarkan verifikasi faktual, apakah calon penerima hibah layak menerima hibah? Kita anggap ini ya layak, teruskan memberikan rekomendasi kepada TPD. Kemudian di sini Bapak Ibu, kita diminta untuk mengisi berapa rekomendasi anggaran dan di mana subkegiatan yang diletakkan untuk kegiatan yang diusulkan untuk hibah. Misalkan di sini diberikan rekomendasi anggaran, misalkan 15 juta. Rekomendasi anggaran tentu tidak melebihi dari anggaran yang diusulkan, Bapak Ibu. Nah, di sini pilih subkegiatannya, misalkan subkegiatannya di sini ya. Ini usulannya, ini anggarannya, kemudian rekomendasi dari SKPD, misalkan 15 juta, masuk kegiatan untuk menampungnya di pembangunan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian kalau sudah kita klik layak, maka nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke resume, karena ini adalah usulnya satu dan logika yang kami buat ketika usulan itu sudah cocok, usulan masuk dengan usulan yang tervalidasi, maka Bapak Ibu diminta menguploadkan dokumen surat rekomendasi ke TAPD, kemudian juga menguploadkan lampiran hasil cetakan, kemudian ditandatangan basah. Nah, karena ini hanya satu usulan Bapak Ibu, maka setelah kita klik ya layak dan disampaikan rekomendasi kepada TPD, maka akan langsung diteruskan untuk menguploadkan dokumen-dokumen surat dan usulan rekapan. Nah, kalau seandainya usulannya banyak, sebelum jumlah usulan dan jumlah tervalidasinya sama, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke resume. Nah, karena ini adalah usulnya cuma satu, maka akan langsung diarahkan ke upload dokumen rekomendasi. Oke, kita klik ini ya layak disampaikan rekomendasi hibah kepada TPD. Oke, nah langsung kita ke step 5 langsung Bapak Ibu. Di step 5 ini langkah yang Bapak Ibu lakukan yaitunya pertama download lampiran rekomendasi usulan yang di tanda tangan di basah. Upload dulu, upload dokumen ini, di download dulu dokumennya. Kita ulangi, di download dulu dokumennya, kemudian di print Bapak Ibu, di print, arahkan ke printer, kemudian klik print, kemudian hasil tanda tangan basah dari kepala SKPD itu nanti diuploadkan di sini, di bagian sini. Nah, untuk surat yang mudah ditandatangani basah, silakan upload. Nah, misalkan di sini kami masukkan surat rekomendasi ke TAPD, nomor surat rekomendasinya. Untuk ini Bapak Ibu, untuk download di sini bisa dilihat di lampiran, di bagian lampiran bisa Bapak Ibu lihat format untuk TAPD-nya. Nih, format rekomendasi hibah SKPD ke TAPD-nya. Ini formatnya kop surat, ini baku ya Bapak Ibu, silahkan nanti suratnya dibuat seperti ini, nanti ditandatangani oleh kepala SKPD-nya,
Kemudian ini diisi sesuai dengan kondisinya. Kemudian setelah ini ditandatangani basah oleh kepala SKPD, kemudian diuploadkan ke sini Bapak Ibu. Diuploadkan ke sini. Kemudian untuk lampiran hasil aplikasi ini Bapak Ibu download dulu yang bagian ini. Download ini, kemudian di print tangan basah, kemudian di scan. Nah, hasil scanan itu yang sudah ditandatangani basah diuploadkan ke sini. Diuploadkan ke sini lampirannya. Oke, kita anggap dokumennya sudah kita siapkan. Ini kita masukkan tanggal suratnya, surat rekomendasi ke TPD. Kemudian masukkan surat, ini format suratnya sesuai dengan format surat di SKPD Bapak Ibu. Kami ini karena contoh kami ketikin aja 187 misalkan. Nah, ini XX, ini XX 2002. Ini sesuaikan aja nanti dengan format surat dari SKPD Bapak Ibu. Kemudian kita uploadkan suratnya. Misalkan kita anggap ini surat ke TAPD ya. Kita save. Kemudian setelah kita berhasil men-save suratnya, bisa dicek lagi suratnya. Kalau suratnya sudah sesuai, sudah cocok, maka bisa ke lampiran lagi. Tapi kalau seandainya salah, bisa dihapus Bapak Ibu. Bisa ini dihapus. Oke, bisa diupload lagi surat yang benar. Oke, kita isi dulu nomor suratnya. 213, misalkan ini bulan 3. Masukkan suratnya, surat rekomendasi KTPD-nya. Misalkan kita anggap ini adalah surat rekomendasi ke TAPD. Oke, setelah kita uploadkan, kita pilih dokumennya, kita klik save. Oke, berhasil mengupload surat. Kemudian kita masukkan lampiran yang sudah ditandatangan basah oleh kepala SKPD. Kita klik upload, kemudian choose file. Kita anggap ini adalah lampirannya, kita anggap ya. Kita klik save juga yang lampiran verifikasi yang sudah ditandatangani basah oleh kepala SKPD, misalkan ini lampirannya. Kemudian setelah dokumen ini Bapak Ibu rasa sudah benar, maka kirim usulan kepada TAPD. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu memverifikasi satu usulan terakhir, dipastikan yang lain dulu udah oke. Nah, karena satu usulan terakhir itu adalah satu usulan yang akan menentukan ini ya, yang akan mengarahkan nanti ke upload dokumen. Nah, jadi kalau seandainya nanti usulan terakhir sudah diberikan ada rekomendasi anggaran dan kegiatannya, maka nanti akan langsung diarahkan ke sini Bapak Ibu. Jadi dipastikan semua validasi yang Bapak Ibu lakukan itu sudah oke. Nah, kalau kita udah klik kirim usulan kepada TPD, maka kita tidak akan bisa lagi melakukan perbaikan verifikasi. Nah, kita anggap ini udah oke. Nah, kita kirim usulan kepada TAPD. Oke. Nah, di sini ada informasi seluruh usulan hibah telah diteruskan kepada TAPD untuk dilakukan pertimbangan. Nah, untuk ngecek usulan, kita bisa lagi ke validasi usulan hibah, ambil tahunnya, kemudian usulkan hibah, usulan hibahnya nih. Nah, untuk melihat dokumen yang sudah diupload, tinggal dilihat di sini Bapak Ibu, kemudian lampiran usul tanda tangan basahnya ini. Oke, begitu Bapak Ibu tahapan yang Bapak Ibu operator SKPD lakukan untuk memverifikasi usulan hibah. Oke, dari kami cukup sekian dulu untuk langkah-langkah verifikasi usulan hibah pada level SKPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.